Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri, nama saya Nia Ramdhani, asal saya dari Kabupaten Bandung Barat. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu deskripsikan perihal tragedi Kejuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 ini sangat membingungkan duka sekali. Terjadinya di stadion yang terjadi karena faktor kerusuhan akibat gas air mata yang dipaparkan oleh polisi. Di desain stadion yang hanya memiliki satu pintu keluar kemudian menjadi gahana perangkap maut setelah ribuan orang menumpuk di depan pintu keluar stadion laksana efek leher botol. 126 orang tewas pun karena tersiksa, yakni kondisi tersebut karena kadar oksigen dalam tubuh berkurang. Dalam salah satu penyebabnya itu paparan asap atau zat kimia tersebut. Beberapa waktu kemudian penyidikan menyimpulkan polisi telah bertindak berlebihan dengan sembrono menembakkan gas air mata tanpa pandang bulu. Namun pengadilan hanya menyatakan justifikasi sebagai penyebab kematian ratusan supporter itu sehingga mencuatkan faktor penggunaan gas air mata yang kentara membuat penonton panik kemudian saling injak dan terjadilah kejadian tersebut. Peristiwa ini masih diselidiki oleh pihak berwajib Indonesia, sementara PSSI dan PT Liga Indonesia baru langsung menghentikan sementara kompetisi Liga 1 Indonesia ini, melarang Arema FC bermain di kandang sampai musim 2022 sampai 2023 ini selesai. Untuk pertanyaan kedua yaitu tentang seperti apakah tanggapan kita dari supporter pemerintah sebagai jaminan sumber daya manusia yang baik. Baik, untuk dalam kasus ini kita bisa dideskripsikan sangat sedikit ya. Kasus ini sangat meremungkan duka sekali, baik itu bagi keluarga yang ditinggalkan ataupun dunia sepak bola yang menjadi penolakan hak asasi manusia ya, penolakan hak asasi manusia yang di luar dugaan. Nah, untuk sepak bola menjadi komodasi divisi ini, yang pertama, peristiwa supporter memberikan kesadaran bahwa pengelolaan pertandingan itu harus tertib dan aman. Kemudian, kesadaran bagi yang keterlibatan dalam kasus ini seperti pihak berwenang atau pemerintah polisi tersebut harus sedikit mengevaluasi dari kejadian ini. Pembentukan kesadaran masa memerlukan ketertiban pihak terkait dalam elemen olahraga atau sepak bola. Adapun pemerintah peran aktif dalam pengamanan yaitu dibantu oleh polisi dan TNI yang bertugas membangun suasana tertib, aman dan terkendali. Begitupun juga untuk supporternya sendiri, supporter harus memberikan kebijakan atau menjadi penonton yang menuruti tata tertib. Untuk pertanyaan ketiga yaitu tentang pendapat kita sebagai mahasiswa melihat tragedi Kejuruhan ini. Nah, untuk spesifiknya menurut saya atau tanggapannya kita sebagai mahasiswa sendiri harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Begitupun juga pula dalam kejadian ini banyak keluarga yang ditinggalkan oleh korban-korban yang telah meninggal. Untuk demikian, suatu kejadian ini seperti maka demonstrasi yang menghasilkan suatu kericuhan. Untuk menyikapinya, kita ambil beberapa sisi positif. Maka demonstrasi suka menghasilkan suatu perbaikan, satu dialog konstruksi antara mahasiswa dan pemerintah, dan kita cukup lega bahwa demonstrasi ini berakhir dengan menghasilkan sesuatu yang memang memelihara kerukunan dan kedamaian. Maka pentingnya untuk memelihara kerukunan dan kedamaian kita sebagai bangsa negara Indonesia ini. Untuk menciptakan keamanan tersebut, kita harus berpikir positif. Tidak boleh menjadi suatu hal yang menjadi provokasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.